nggak perlu on kamera. Saya di rumah ya, ini saya nggak ke kantor, saya pakai kaosan, mohon maaf. Apa? Santai aja kuliahnya. Jadi selama pandemi itu di kantor modelnya piket. Jadi saya masuknya cuma 3 hari seminggu. Hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, selain hari itu saya online-nya dari rumah WFH. Sebentar, ini mulainya kita dari ini. Ini mata kuliah kita adalah mata kuliah namanya algoritma pemrograman. Kenalan dulu aja, kenalan dulu. Nama saya Arif Setiawan. Saya dosen di UNS itu masuk tahun 2018. Jadi baru 2 tahun, jalan 3 tahun ini di UMS. Terus, nah kenapa kok bisa jadi kaprodi? Nah bingung kan? Ini ada sedikit cerita. Jadi Pak Jalwo, kaprodi sebelumnya itu pensiun pada tahun 2019. Nah, dosen senior yang di atas saya itu semuanya S3. Jadi ada Pak German, ada Bu Irma, ada Pak Janwantoro, ada Pak Hernawan, itu semuanya S3. Nah, ada aturan di UNS kalau S3 itu tidak boleh menjabat. Nah, akhirnya saya yang anak baru itu, anak baru 1 tahun ya saat itu, baru 1 tahun di UNS, udah langsung jadi kaprodi. Ya itu sedikit cerita. Nah, di PTI sendiri itu kaprodi dan cek prodinya itu paling muda di antara prodi-prodi lain di FKIP. Jadi kalau misalkan kalian yang besok ke kampus ya udah bisa ke kampus, terus melihat prodi-prodi lain itu kalau mahasiswanya ketemu dosennya itu senyum, sungkan, malu-malu. Tapi kalau mahasiswa PTI ketemu dosennya PTI itu kayak kayak ketemu temennya sendiri. Woi, halo Pak. Itu kalau di PTI ya. Jadi kita santai aja. Kalau ketemu di kantor ya sapa aja. Pas ketemu di jalan pun, woi Pak Arif, Pak. Jadi kayak nggak ada batasan antara dosen sama mahasiswa. Nah itu keuntungannya dosen-dosen di PTI masih muda ya seperti itu. Rumah saya, rumah saya itu di Jogja. Jadi saya tiap hari pulang pergi Jogja Solo itu menggunakan kereta. Ada kereta lokal namanya Pramek, kalau kalian tahu. Jadi waktunya itu berapa ya? 1 jam. Dari rumah saya ke Solo itu 1 jam menggunakan kereta. Terus saya sudah menikah, punya istri 1, anak juga 1. Anak saya baru 9 bulan. Ini mungkin nanti kalau kalian dengaran suara tangisan bayi ya itu anak saya. Baik ya gitu ya, sekilas tentang saya perkenalan. Kemudian tentang ini MK algoritma pemrograman. Ini adalah salah satu mata kuliah wajib di semester 1 dengan bobotnya itu paling banyak di antara mata kuliah yang lain. Jadi ada 4 SKS. 4 SKS kalau kita belajar di kampus itu berarti 1 SKS 50 menit, 200 menit, 200 menit. Jadi kalau kita mulai dari jam ke-1 selesai jam ke-4, dari jam 7 sampai jam setengah 11. Ya, panjang sekali kuliahnya. Jadi kalau semester lalu itu saya bagi 2. Jadi
jam setengah 8 sampai jam 9 itu teori, terus nanti ada istirahat setengah jam, baru jam setengah 10 sampai selesai itu biasanya kita coding praktikum. Nah, mata kuliah Alpro ini termasuk mata kuliah pengantar karena di PTI kalian akan belajar beberapa bahasa pemrograman. Nah, di semester 1 itu kalian akan belajar Python. Di Alpro ini kita pakai Python. Kemudian semester 2 itu ada struktur data, pakainya C++. Nah, kemudian ada apalagi ya, pemrograman web pakainya PHP. Terus ada lagi game edukasi itu pakai Unity itu apa ya, C#, tulisannya C pager. Nah, terus apalagi ya, itu tentang Alpro. Jadi ini permulaan untuk kalian belajar pemrograman. Di sini ada yang udah belajar pemrograman, mungkin dari SMK ada. Coba Pak. Chat atau unmute. Dulu belajar pakai apa di SMK? Program di SMK belajar pakai apa dulu? Lain jurusan. Beda. Oh, beda. Aliyah. Bukan pemrograman. Multimedia mungkin. Yang lulusan SMK bicara yang lulusan Aliyah, Pak. Ya udah lanjut ya. Jadi walaupun kalian belum punya background di pemrograman itu nggak apa-apa, nanti di semester 1 itu kita mulai dari nol, jadi tidak usah khawatir kalau misalkan wah saya masuk teknik informatika tapi saya nggak bisa pemrograman, ya nggak apa-apa, kita nanti belajar bareng. Bentar, saya share screen aja biar mudah. Tunggu. Terlihat ya. Nah, sekarang CPMK-nya. Jadi CPMK itu apa? CPMK itu indikator apakah kalian itu sudah mengerti tentang mata kuliah ini. Jadi ada beberapa CPMK di algoritma pemrograman, ada 5. Yang pertama itu mampu menjelaskan konsep algoritma dan penulisan notasinya. Ini nanti kita akan belajar flowchart sama pseudocode. Yang kedua, mampu mengimplementasikan dasar-dasar pemrograman. Nah, ini kita mulai dari nol, jadi kita akan belajar Python, dari bagaimana cara menginstal Python hingga cara menulis codingnya di Python itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu mampu mengimplementasikan perulangan dan percabangan.
Ini kita akan belajar looping dan if else. Kemudian yang keempat itu mengimplementasikan function dan class. Ini sebagai pengantar nanti kalau kalian ingin fokus di pemrograman berorientasi objek. Nah, yang kelima itu mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya dengan pemrograman. Nah, mata kuliah Alpro ini itu termasuk mata kuliah project based learning. Jadi pada akhir perkuliahan kalian nanti akan membuat sebuah aplikasi yang akan kita presentasikan bersama-sama. Di CPMK nomor 5 ini nanti diharapkan kalian di akhir mata kuliah ini sudah bisa menggunakan atau mengcoding Python. Dan ini untuk persentase penilaiannya. Jadi ada beberapa indikator untuk melakukan penilaian. Ada UTS, UAS, presentasi, proyek aplikasi, kemudian ada tugas atau forum diskusi. Ini namanya apa? Jadi di UTS itu tercentang CPMK 1 dan CPMK 2. Jadi nanti pada UTS itu kita akan mengakses atau melihat apakah kalian itu mampu atau memahami CPMK 1 dan 2. Jadi materi CPMK 1 dan 2 nanti akan diujikan di UTS, gampangnya seperti itu. Kemudian ada UAS. UAS itu CPMK 3 dan CPMK 4. Berarti materi di CPMK 3 dan materi di CPMK 4 itu nanti kita ujikan di UAS. Presentasinya adalah UTS 20%, UAS-nya 30%. Nah, yang beda sendiri itu CPMK 5. Kalau CPMK 5 bisa dilihat itu masuk ke presentasi dan proyek aplikasi. Jadi kalau digabung ini 40% sendiri dari CPMK 5. Jadi nanti proyek atau aplikasi yang kalian bangun di akhir kuliah ini itu menyumbang 40% sendiri dari total nilai akhir. Kemudian ada ini syarat dari universitas bahwa syarat ikut UAS itu presensi minimal 75%. Nah, ini yang saya juga bingung bagaimana cara presensi kalian saat online seperti ini. Kalau semester lalu kan sempat masuk sempat masuk 3 minggu, setelah itu ada corona, akhirnya online. Nah, itu dianggap semuanya mengikuti kuliah 100%. Jadi untuk semester kemarin itu semua boleh UAS. Nah, untuk semester ini saya kurang tahu apakah ada aturan dari UMS lagi, tapi kita ikut aturan yang lalu bahwa syarat untuk ikut UAS itu presensi atau kehadiran minimal 75%. Nah, ini tentang perkuliahan kita. Jadi kita tatap muka itu sebanyak 14 kali. Kita Zoom meeting seperti ini, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet ya. Itu sebanyak 14 kali. Maksimalnya per sesi adalah 40 menit. Jadi ini saya pakai Zoom gratisan, soalnya Zoom gratisan itu 40 menit. Nah, aturannya di UMS itu maksimal antara 30 sampai 50 menit itu harus ada tatap muka seperti ini. Nah, kita pakai Zoom aja maksimal 40 menit. Jadi setiap perkuliahan nanti ada Zoom meeting seperti ini 40 menit. Itu saya nggak akan saya sedikit menyampaikan materi aja, tapi kalian nanti akan belajar sendiri melalui open learning. Jadi semua materi kuliah itu ada di open learning. Jadi ada PPT, ada modul, dan juga ada video, itu nanti semua melalui open learning. Nah, kalau kalian bingung, baru kita diskusikan melalui tatap muka seperti ini. Nah, kemudian semua tugas itu dikumpulkan melalui open learning, jadi tidak melalui WhatsApp atau email. Nah, kadang
banyak bukan kadang sih, banyak mahasiswa itu karena mereka terlambat kan di open learning itu bisa kita atur, misalkan pengumpulan tugas untuk pertemuan pertama itu tanggal 14 misalkan. Nah setelah tanggal 14 kan nggak bisa submit, nggak bisa mengumpulkan tugas. Nah, ada yang mengirim lewat WhatsApp, nah itu tidak akan saya terima. Kemudian ini UTS, UAS, dan proyek akhir itu wajib mengerjakan. Jadi apapun hasilnya, apapun bentuknya, jadi yang penting kalian ikut UTS, ikut UAS, dan mengerjakan proyek akhir, itu nilainya minimal C di mata kuliah ini. Jadi jangan sampai tidak ikut 3 ujian itu. UTS ikut, UAS ikut, proyek akhir juga ikut membuat. Apapun hasilnya, apapun bentuknya, itu kalian sudah dapat nilai minimal C. Itu nilai terendah untuk lulus dari mata kuliah. Kalau D itu harus mengulang di semester berikutnya. Nah ini ada aturan bahwa kalau kalian yang rumahnya di sekitaran Solo, kalau merasa bingung atau merasa kesulitan dalam mengikuti perkuliahan, boleh menemui saya di Prodi, tapi tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan. Itu tapi tetap harus janjian dulu. Jadi kok jangan tiba-tiba langsung ke kantor, bisa WhatsApp dulu sehari sebelumnya atau paginya, Pak saya mau konsultasi di kantor, boleh enggak? Nah silahkan, itu maksimal 5 orang ya. Di Prodi itu letaknya di pojok selatan gedung C. Jadi kalau kalian masuk dari gerbang itu lurus mentok terus belok kiri. Nah kita satu gedung dengan prodi geografi, jadi jangan bingung masuk. Kita di lantai 2 ya, PTI lantai 2, geografi itu lantai 1. Jadi masuk kantor geografi dulu baru naik ke kantor PTI. Nah ini adalah silabus. Silabus itu apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Jadi ada algoritma, flowchart, pseudocode, itu materi pertama kita. Kemudian ada pengenalan bahasa Python, dan ada variabel tipe data, dan kita akan belajar string, kita akan belajar struktur data, itu ada tuple, ada list, ada set. Kita akan belajar percabangan, kita belajar if else, switch case, dan ada perulangan itu for, looping, while, dan ada function, dan terakhir itu class dan method. Class dan method ini sudah termasuk kalau tingkatan itu tingkatan menengah dari bahasa Python. Jadi dari variabel sampai fungsi, variabel ke bawah sampai fungsi itu tingkatan pemula. Nah yang class dan method itu sudah tingkatan menengah. Jadi nanti kalau kalian ingin mengembangkan atau fokus pada Python ini, sekalian sudah punya dasarnya. Nah ini untuk materi kita. Nah untuk praktikumnya itu kemarin saya sudah ketemu S-Lab ya. Nah kesepakatannya karena di UMS itu masih membuka pendaftaran sampai tanggal 19 ya. Nah, nanti kan kasihan kalau misalkan ada yang belum bergabung terus mereka ketinggalan materi praktikum. Nah, akhirnya kita sepakat untuk praktikum itu baru dimulai pada tanggal 21. Jadi khusus Alpro, khusus mata kuliah Alpro itu baru akan dimulai setelah tanggal 21. Kalau praktikum yang lain itu minggu depan sudah mulai, tapi khusus Alpro baru akan kita mulai pada tanggal 21. Nah saya juga
karena berdasar edaran bukan edaran sih, jadi di FKIP itu mulainya tanggal 7, tapi dari universitas itu bahwa semester 1 atau angkatan 2020 itu baru mulai kuliah tanggal 21. Nah, saya bingung juga. Jadi untuk 2 minggu ini kita belum akan menyentuh materi terlalu jauh. Jadi masih sekilas saja tentang materi. Nah, setelah tanggal 21 baru kalian akan saya masukkan ke open learning dan bisa belajar mandiri. Kemudian untuk tatap mukanya, untuk meetingnya kita bisa diskusi tentang materi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini. Oh, itu ada brilian, sudah pernah belajar pakai C++. Wow. Itu kamu dulu SMK atau SMA? SM? SMK. Oh, SMK. Ya sih. Jadi kalau di PTI nanti C++ nya di semester kedua. Untuk semester pertama kita pakai Python. Nah, sebenarnya Python itu baru ada di PTI semester ini. Jadi semester lalu pakainya C. Jadi semester 1 pakai C, semester 2 pakai C++. Terus karena saya berdiskusi dengan dosen-dosen lain bahwa penggunaan bahasa C itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi akhirnya untuk semester 1 pakainya Python, semester 2 pakai C++. Seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Ada yang ingin bertanya kah? Ada yang dari luar Jawa? Tidak ada berarti. Berarti dari Jawa semua, dari Jawa. Tadi ada yang dari Banten. Yang dari Solo banyak. Oh, Cilegon ya, Cilegon. Bukan sih, Cilegon. Jadi kalian lebih baik tetap di rumah dulu ya, tidak usah ke Solo. Kalau tidak ada urusan yang mendesak, tidak ada urusan yang penting, silakan kalian belajar dari rumah aja. Dari Raihan, kalau mau otodidak belajar dari mana? Ada banyak ya course. Kalian tahu di coding, kalau semester lalu itu jadi nanti saya akan tetap memberi modul, ada modulnya, modul pemrograman. Itu kita gunakan di teori dan praktikum. Jadi modulnya satu bisa digunakan di teori dan praktikum. Nah, kalian bisa belajar dari modul tersebut. Tapi kalau merasa kurang, saya tuliskan di chat ya. Nanti kalian searching di Google ini, ada di coding, ada ProGate. Siapa sih yang bocor? Kambing dulu. Di coding, ProGate. Free. Kalau yang bahasa Inggris free code.
tingkat kesulitan Python berada di wah, ini Python itu boleh dibilang paling mudah karena strukturnya itu berupa kata-kata yang bisa digunakan di bahasa Inggris. Jika dibandingkan sama C++ atau tadi kan udah ada yang belajar C++. Belajar C++ untuk menulis suatu program itu biasanya harus ada minimal 5 baris. Harus ada include, integer main, kemudian print. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Python itu cukup satu baris, kita sudah bisa memulai pemrograman. Makanya Python itu sering digunakan dalam dasar pemrograman, dalam mata kuliah dasar pemrograman. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian ingin lanjut, ingin belajar lebih jauh. Jadi Python bisa digunakan di pemrograman web pakai framework namanya Django. Mau belajar di data science bisa pakai namanya Anaconda. Terus kalau mau belajar di microcontroller juga bisa ada C Python namanya. Jadi kita bisa memprogram microcontroller. Biasanya untuk robot itu bisa. Jadi karena Python itu mudah dipahami, kemudian banyak yang memakai, akhirnya ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Jadi nanti untuk source selain modul, saya nanti akan tulis di open learning. Semuanya di open learning. Nah, ini baru saya siapkan, bentar. Saya belum pernah menggunakan open learning, jadi saya kesulitan dalam membagi kelas. Ini kan 2 kelas ya. Kalau di dosen lain gimana? Apakah satu kelas itu satu open learning, satu course di open learning, atau satu course itu diisi oleh 2 kelas? Udah ada yang belum? Udah ada yang join open learning belum sih? Saya share screen bentar. Nah, course-nya itu udah ada di sini. Algoritma dan pemrograman menggunakan Python. Isinya kira-kira seperti ini. Nah, ini ada di sini ada materi tapi belum saya isi. Jadi minggu depan aja ya. Karena kan kita masih apalagi kelas B ya. Kelas B itu kemungkinan akan terus bertambah sesuai dengan jumlah pendaftar di PTI. Jadi minggu lalu itu ada angkatan kalian itu ada 60-an orang. Ada 60-an orang, kemudian saya cek hari Rabu itu sudah naik menjadi 76. Padahal kita masih UMS masih membuka sampai tanggal 19. Jadi ada kemungkinan nanti teman-teman kalian masih akan bertambah hingga tanggal 19 itu.
Jadi untuk materinya ini nanti kita akan pelajari setelah tanggal 19 saja. Bahasa dari Adira, apakah bahasa di PTI sama di TI? Sama, jadi pakai Python semua. Kan yang dosennya dosennya informatika namanya Pak Husni Tamrin itu yang mengajari saya agar menggunakan Python di semester ini. Di Pak Husni Tamrin itu juga ketua Biro TI UMS, kepala, bukan ketua nih, kepala Biro TI UMS itu yang mengurusi semua sistem di UMS. Nah, website UMS itu juga dibuat menggunakan Python. Jadi Star yang kalian udah bisa masuk Star kan ya, Star UMS itu pakai Python. Nah, itu yang mendevelop Pak Usni. Makanya beliau menyarankan ke PTI agar menggunakan Python juga. Jadi dosen di PTI dan dosen di Teknik Informatika murni itu nanti sering bergantian ya. Ada dosen PTI yang ngajar di informatika, ada dosen informatika yang ngajar di PTI. Dari Tasya, Pak, nanti ada materi tentang Pascal. Tidak ada ya, Pascal itu sudah jarang digunakan. Itu zaman saya SMA. Berarti berapa? 2000. Saya SMA tahun 2006, 2007. Itu sudah belajar Pascal. Sekarang udah jarang digunakan, jadi kita tidak akan belajar Pascal. Baik, sudah setengah jam. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan pertama ini? Jadi kalian bisa menghubungi saya melalui WA yang ada di grup. Saya sudah masuk ya. Tidak usah malu-malu sama dosen-dosen di PTI karena rata-rata masih muda-muda semua. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada kebingungan bisa WA, atau bisa nanti ada grup lagi untuk praktikum. Jadi kalau mata kuliahnya kita akan banyak teori sambil praktek, tapi kalau mata kuliah yang praktikum itu nanti teknis sekali, jadi kalian langsung praktek. Jadi kalau ada error pada coding, error saat kalian membuat program Python, nah itu nanti bisa tanya pada ASLab-nya. Sudah ya, ini ya. Jadi kita akan ketemu lagi hari Kamis minggu depan melalui Zoom lagi, dan ya waktunya seperti ini ya, antara jam 9 sampai jam 10-an. Karena kalau kita kan mulai jam pertama ya, kalau jam 7 itu masih terlalu pagi dan saya kira kalian juga masih ngantuk. Jadi kita mulai antara jam 9 sampai jam 10, waktunya setengah jam aja, sampai 40 menit, jadi 30 sampai 40 menit untuk setiap pertemuan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ya, baik. Itu saja untuk untuk perkenalan, untuk intro bagaimana kita akan belajar selama 1 semester ke depan. Jadi kita akan full online sampai ada surat edaran dari
Menteri Pendidikan atau surat edaran dari Rektor UNS. Jadi kalau ada dosen yang mengajak saya maunya kuliah tatap muka, ya itu sampai saat ini tidak diperbolehkan, kecuali yang tadi, kalau kalian merasa kesulitan kemudian mau konsultasi dalam kelompok kecil, nah silahkan ke prodi, silahkan ke kampus. Tapi kalau mengumpulkan satu kelas full itu sampai saat ini tidak diperbolehkan. Baik ya, mari kita tadi sudah saya buka belum ya? Jadi mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.